Oke, kembali lagi bersama saya, Valen. Baik, pada video yang sebelumnya untuk aplikasi integral dalam volume, saya sudah menjelaskan konsep-konsep dasarnya dan kita telah menghitung volume dua bangun ruang yang kita udah kenal selama ini, yaitu tabung dan juga bola. Oke, pada kesempatan ini saya akan menambahkan contoh soal ke parabola dan juga garis. Oke, kita mulai dulu dari parabola. Di sini kita akan menentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah di bawah kurva ini y akar x dan di atas sumbu x dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4 diputar sekeliling yang soal A sumbu x, yang B sumbu y. Oke. Pertama kali kita gambar dulu ini. Berarti kan dia y sama dengan akar x itu ekuivalen dengan y kuadrat sama dengan x. Berarti dia adalah parabola yang menghadap ke kanan melewati 0,0. Kalau kita gambar dia seperti ini. Ini y akar x, saya gambar dari 0 sampai 4 x-nya. 0, 4, terus ya. Yang soal A ini kita diminta daerahnya di bawah kurva y akar x dan di atas sumbu x. Berarti daerah yang D ini ya. Daerah yang saya hasil ini akan kita putar sekeliling sumbu x dan kita akan tentukan volumenya berapa. Oke, dari 0 sampai sumbu x berarti V dx adalah V integral, karena ini x berarti dx ya. Nah, kita lihat dari ini berarti kan batasnya 0 sampai 4 ya, karena sini sampai sini. Lalu fungsinya adalah akar x dikuadratkan. Akar x dikuadratkan ya. Ini sama dengan V 0,4 akar x kuadrat adalah x dx. Dan ini tidak lain adalah V integral x adalah setengah x kuadrat 40 sama dengan, kita substitusi 4, 16 per 2, 8. Oke, berarti volumenya adalah 8 V. Oke. Di sini kita telah menyelesaikan soal nomor A. Sebelum menuju soal B, saya akan ke soal nomor 4 dulu, karena nanti biar ngitungnya sekalian. Nomor 4 ini sebetulnya sama. Kita menghitung volume yang terjadi jika area di kuadran 1 yang berada di bawah garis y sama dengan 2 dan di atas y akar x diputar sekeliling sumbu y. Ya, untuk nomor 4 tuh kita gambarnya kita gunakan gambar nomor 3 tadi, bisa. Garis y, nah karena ini 4 berarti berpasangan dengan titik 2. Berarti y sama dengan 2 ini kan kebetulan di sini ya. Jadi nomor 4 tadi di bawah garis y sama dengan 2 dan di atas akar x, berarti yang ini ya daerahnya yang saya kasih nama D aksen. Yang saya hasil ini ke ini. Berarti D aksen yang akan kita cari. Oke, di sini mungkin saya hapus dulu yang hasilan daerah D supaya tidak mengganggu. Nah, di sini kita diminta menentukan dan ya nomor 4 ini kita putarnya sekeliling sumbu y. Berarti daerah ini yang dihasil daerah yang dihasil ini putarnya sepanjang sumbu y. Oke, di sini berarti karena putarnya sepanjang sumbu y, berarti dia integral volume D aksen y sama dengan V integral ini dy ya pakainya ya. Nah, sedangkan yang kita punya itu kita punya untuk batasnya 0 sampai 2 ya, karena dari sini sampai sini 0, 2,
Lalu Y kuadrat. Y kuadrat kita tadi sudah. Y kuadrat adalah X. Ya. Y kuadrat. X kuadrat, maaf. Karena ini putarnya sumbu Y, berarti sini harusnya X kuadrat. Berarti X kuadrat berarti Y pangkat 4. Dengan demikian ini akan sama dengan 1/5 Y pangkat 5 2 0. Tidak lain adalah 2 pangkat 5 32/5 V. Oke. Dengan demikian kita tahu volumenya adalah 32/5 Pi. Oke, next kita balik lagi ke nomor 3B. 3B berarti daerahnya tetap sama ya. Yang D ini. Nah, ini saya hasil kembali. Jadi kita diminta menentukan volume daerah D jika dia diputar terhadap sumbu Y. Nah, ingat. Tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Saat ini diputar. Oh ya, kita kembali lagi ke konsep awal kita. Konsep awal kita saat teori tadi. Saat kita punya teori tentang volume, kita kan berarti nyari volume yang terjadi jika daerah di bawah YFX ini diputar kan terhadap sumbu X. Nah, kalau kita lihat di teori kita itu daerah yang diputar kan ada daerah yang diputar dan sumbu putarnya. Nah, kalau kita lihat daerah yang diputar ini, yang rumusnya kita kan ini Vx sama dengan integral V AB Y ini berarti Fx kuadrat dx. Nah, ini kan kalau kita lihat daerahnya itu kan nempel ya pada sumbu putarnya. Nah, baru kita bisa gunakan rumus kita ini. Nah, hal yang berbeda terjadi di sini di soal nomor B. Daerah yang mau kita cari volumenya waktu diputar ke sumbu Y ini tuh nempelnya cuma di 0 nih, tapi lainnya enggak. Sedangkan kalau kita lihat kembali lagi ke teorinya, ini kan nempel semua. Ada satu garis penuh ini nempel nih. Nah, sedangkan ini kan enggak. Kalau kita paksakan mencari rumus dengan rumus cakram itu, intinya metode cakram kan diantara sumbu putar dan grafik itu. Nah, berarti kalau kita paksakan putar dia sumbu Y pakai cara kita justru akan mendapatkan daerah D aksen ini, volume D aksen. Karena metode kita itu mencari volume di bawah kurva dan di antara kurva dan di antara sumbu putar. Jadi kita nggak bisa langsung. Kalau kita paksakan pakai metode kita malah dapat D aksen, padahal yang dicari adalah D. Nah, untuk itu kita lakukan modifikasi untuk mencari volume dari D jika diputar terhadap sumbu Y, yaitu VDY. Itu kita lihat kalau kita mau gunakan cara cakram berarti kita dapat D aksen. Nah, kalau mau lihat volume D ini berarti kan sama aja dengan volume ini, volume D akan sama dengan volume yang kita dapatkan dengan memutar ini X sama dengan 4 sekeliling sumbu Y. Nanti masih dikurangi dengan volume dari D aksen diputar sekeliling sumbu Y. Nah, ya kan? Berarti yang ini dikurangi yang ini. Nah, untuk keperluan itu, karena kita lihat dari sudut pandang kita sekarang terhadap Y ya, jadi 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2 X sama dengan 4 kan selalu di sebelah kanan akar X ya.
Nah, berarti ini 4 kuadrat min 4 kuadrat minus ini karena Y ini kan DY. Nah, kalau DY berarti kita harus ini Y pangkat 4 berarti. Nah, ini kan sama aja. Kita pecah 02 16 DY min 02 Y pangkat 4 DY. Nah, yang ini kan 16pi kita 16. Nah, ini sorry. Ini diintegral 16Y 16 kali 2 32. 32 min tadi kita udah cek ya, udah hitung ya di soal nomor 4 0 integral ini adalah 32 per 5pi. Oke, dan kita dapat ini hasilnya adalah nanti bisa Anda hitung sendiri. Jadi yang saya perlu tekankan metode kita yaitu cakram hanya menghitung ilustrasinya seperti ini, hanya menghitung volume di mana daerahnya itu secara nempelnya itu secara apa ya istilahnya, ada sisinya yang nempel, nggak cuma satu titik aja. Jadi sisinya ini kan nempel terus diputar gitu. Beda sama ini yang nempel itu cuma 0 aja, sedangkan sini melayang gitu. Nah itu kalau Anda paksakan pakai rumus yang dapat dengan cakram malah dapat D aksen gitu. Jadi harus hati-hati di situ teman-teman. Oke ya, pokoknya intinya itu cara cakram itu diantara kurva dan sumbu putar. Oke, berarti nomor 3 sudah, 4 sudah. Sekarang kita nomor 5. Nomor 5 ini sedikit ada variasi. Kita menghitung volume benda putar jika daerah yang dibatasi. Yang nomor A, kurva Y akar X, garis X plus Y sama dengan 1, dan sumbu X diputar sekeliling sumbu X. Nah, pertama kali kita gambar dulu kondisinya. Akar X di sini. X plus Y sama dengan 1 berarti melewati 0,1 dan 1,0. Oke. Pertama mungkin kita cari dulu potongannya. Potongan dari akar X berarti ini. Sebentar itu. Nampaknya kita agak kesulitan kalau kita ya, kita akan kesulitan menentukan pepotongannya. Saya ubah dikit, ini 2 saja. Nah, ini berarti ya ini enggak apa, main skalanya aja. Berarti ini 2. Berarti kita ubah garisnya X plus Y sama dengan 2. Ini berarti sama dengan ini 2 min X. Berarti ini kalau dioper ke kanan semua, X tambah akar X min 2 sama dengan 0. Kita misalkan U nya akar X, berarti X itu adalah U kuadrat tambah U min 2 sama dengan 0. Kita faktorin U plus 2, U min 1, 0. U nya min 2 atau U nya 1. U nya 1 berarti U nya 1, X nya 1 ya.
X-nya 1, Y-nya 1 berarti ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Nah, kita cukup perlu yang 1,1 karena kita mainnya di atas aja. Berarti ini di sini 1, di sini 1 juga. Oke. Selanjutnya daerahnya itu dibatasi ya akar X, garis dan sumbu X, berarti yang ini untuk nomor A. Nah, kita lihat di sini, kita cek kita perlu pecah integral atau enggak. Kita lihat, kita jalankan dari 0 sampai 2. Saat dari 0 sampai 1 jadi yang dimau areanya di hasil ya. Berarti 0 sampai 1 si garis belum muncul ya, baru si akar X saja. Nah, sedangkan di 1 sampai 2 yang kurva Y akar X sudah nggak ada, adanya hanya garis. Nah, berarti di sini kita harus melakukan pecah integral. Jadi Vx sama dengan V integral dari 01 dulu. Kurva yang terlibat adalah Y akar X. Y kuadratnya adalah X. Ditambah 1, 2. Di situ yang terlibat adalah Y-nya sama dengan 2 min X. Berarti ini 2 min X kuadrat dx. Ya. Oke. Tinggal kita selesaikan. Ini V. Ini berarti setengah X kuadrat 10 tambah berapa nih? Ini 2 min X dikuadratkan. Ya, ini bisa. Ini bisa masih ada integralnya dulu. 1, 2, 4 min 4x tambah X kuadrat dx. Ini integral ya teman-teman. V setengah X kuadrat setengah tambah ini 4 min 4x. Berarti 4x min 2x kuadrat plus 1/3x pangkat 3. Oke, 21. Oke. Nanti Anda bisa lanjutkan sendiri hasilnya, tinggal menghitung saja. Oke, berarti di sini sekali lagi menentukan kapan integralnya harus dipecah, kapan mana yang di atas, mana yang di bawah, itu sangat diperlukan kemampuan itu sehingga kita tidak mengalami kesulitan yang berarti. Oke, untuk nomor B saya hanya berikan petunjuknya saja. Berarti kan daerahnya ini mau diputar terhadap sumbu Y. Nah, itu gimana? Berarti kan ini sumbu Y, berarti kita nggak bisa langsung ya, karena kalau kita langsung integral 01 garis kuadrat min parabola kuadrat malah dapatnya yang ini kan. Nah, untuk itu kita harus ubah ya, berarti untuk yang ini putar sumbu Y berarti cari dulu volume daerah ini. Kita trapesium berarti dibatasi oleh garis saja dari 0 sampai 1 dikurangi sama yang tadi. Integral 01 garis kuadrat min kurva kuadrat, sehingga kita dapat daerah yang putih ini. Nanti dikurangin aja. Oke, nanti Anda bisa coba sendiri untuk memperkaya pengetahuan Anda. Dan ini sebagai soal latihan, saya udah siapkan beberapa. Oke, mungkin ini ya, Anda harus hati-hati juga menentukan daerahnya ya, jangan sampai salah. Dibuat nomor 1 dan 2, lalu 3 dan 4 seperti ini, dan terakhir ada 6. Saya ada 6 soal. Oke ya, saya rasa penjelasan saya sudah cukup mengenai volume. Anda bisa latih diri sendiri dan latih terus sehingga dapat lancar gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya juga
sekalian dengan video ini saya tutup pembahasan saya tentang integral. Oke, terima kasih, selamat berjuang dan ya berjuang terus. Makasih.